Satu unit truk pengangkut crude palm oil atau CPO terjun ke Sungai Kampar di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan pada Rabu 23 Oktober 2024 pagi hari. Truk CPO itu jatuh ke dalam Sungai Kampar, tepat di dekat jembatan penyeberangan Ponton Langgam. Truk tangki terbenam ke dalam air mulai dari bagian kepala, roda, sebagian dari badan tangki. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Johannes Tanjung, wartawan Tribun Pekanbaru. Rekan Johannes, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Terima kasih Justina dan selamat sore semua pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Satu unit truk pengangkut CPO di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kampar, Kecamatan Langgam, terjun ke Sungai Kampar pada hari Rabu pagi kemarin. Akibat kejadian itu satu orang meninggal dunia, yakni supir daripada truk CPO yang bernama Wikler Putarat. Proses pengevakuasi daripada truk tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, melibatkan instansi daripada Satpol Air Polres Pelalawan, Polsek Langgam, ada juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan, ada juga diturunkan dari Basarnas Kota Pekanbaru, kemudian dibantu pihak perusahaan dan juga masyarakat sekitar. Adapun kronologis kejadian yang mengakibatkan truk CPO tersebut terjun ke Sungai Kampar, yakni ketika kejadian diperkirakan sekitar pukul 2 dini hari pada hari Rabu kemarin, Tribuners. Truk CPO tersebut mengangkut minyak kelapa sawit dari PT Mitra Unggul Pusaka atau PT MUP yang terletak di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Mobil truk dengan nomor polisi BK 9647 VN itu dikemudikan oleh Wikler Huta Barat dan ingin menyeberangi Sungai Kampar menggunakan jembatan ponton penyeberangan milik PT RAPP. Nah, ketika sekitar pukul 2 dini hari, Tribuners, Wikler Huta Barat mengendarai mobil truk CPO tersebut dan hendak mengantri di depan pintu masuk ponton penyeberangan. Namun ketika mobilnya melaju dari arah Segati menuju ponton penyeberangan, ternyata mobil tersebut salah memasuki pintu antrian. Artinya ketika pintu antrian ada di sebelah kiri, ternyata mobil yang dikendarakannya masuk ke pintu di sebelah kanan. Ketika itu, pada saat itu, operator lalu lintas penyeberangan ponton saat itu sudah memberikan kode dengan melambaikan tangan pada dini hari tersebut untuk memberikan peringatan kepada sang sopir agar masuk ke pintu antrian yang sebenarnya sedang mengantri dan bukan pada pintu yang salah. Namun sopir tersebut tampaknya tidak merespon dan kemudian karena melihat mobil terus melaju ke pintu yang salah, saksi kedua yakni Zulfadli daripada security berada di jembatan ponton penyeberangan memberikan kode melalui lampu senter dan menyenter bagian depan truk atau bagian supir. Ternyata dilihat bahwasanya kepala supir atau supir berada di atas setir mobil. Dan ternyata sang supir juga tidak merespon hingga akhirnya pintu penyeberangan dibuka dan mobil terus melaju hingga ke Sungai Kampar. Dan kabar itu beredar kembali dan dilaporkan ke pihak kepolisian serta ke instansi yang lain. Terakhir, tim gabungan dari berbagai instansi mulai turun ke lokasi pada sekitar pukul 7 pagi, melakukan survei dan melakukan pemantauan di lokasi truk yang masih terbenam di Sungai Kampar. Kemudian Tribuners, Pak, Satpol Air juga menghubungi Basarnas Kota Pekanbaru untuk melakukan penyelaman karena pada saat itu kondisi supir belum diketahui apakah sudah melompat keluar ataupun masih berada di dalam kabin truk. Selama proses pencarian dan evakuasi, truk ditarik menggunakan mobil truk yang lain dan juga dibantu oleh satu unit alat berat. Sekitar pukul 2 siang atau pukul 14 akhirnya badan truk berhasil ditarik ke darat, namun bagian kepalanya masih tertinggal di air karena penghubung antara bagian kepala dengan tangki mengalami patah hingga akhirnya dilakukan penyelaman untuk membuka pintu truk
dan akhirnya ditemukan di dalam, sang sopir masih di dalam dan dalam kondisi meninggal dunia. Secepatnya dengan sigap tim gabungan melakukan evakuasi terhadap korban dan langsung dibawa ke RSUD Selasi, dan kemudian pihak keluarga dan juga perusahaan membawa jenazah korban ke kampung halamannya di Kota Kisaran, Sumatera Utara untuk dikebumikan. Diperkirakan dugaan sementara atau hasil pemeriksaan kepolisian bahwasanya sang sopir ngantuk pada saat ingin memasuki pintu antrian di jembatan penyeberangan ponton Langgam. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan bersama saya Johannes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com. Kembali ke studio ke rekan Sulistina. Terima kasih rekan Johannes Tanjung, wartawan Tribun Pekanbaru atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.